Halo, jumpa lagi dengan saya Kiki di channel saya Excel Amatiran. Untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial cara cepat mengolah data yang besar. Jadi contohnya aja seperti ini ya. Ini saya sudah siapkan datanya. Ini adalah contoh datanya. Di sini ada penjualan di sini. Kadang-kadang kita pada saat download dari sistem bisa datanya bentuknya seperti ini nih teman-teman. Ini adalah data general ledger ya dari Januari sampai Desember 2020 PT ABCD. Nah, di sini sebenarnya ini setiap penjualan ini di bawah setiap tulisan penjualan ini di bawahnya adalah data penjualannya. Nah, seperti itu bentuknya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mensamarikan data yang banyak ini dengan cepat? Kalau saya lihat datanya ada kurang lebih 5.620 row ya. Nah, dari sini bentuk data seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Nah, bagaimana kita membuat data ini dengan cepat? Dengan awal data downloadan yang seperti ini. Jadi kita harus belajar caranya atau triknya. Yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita lihat dulu ini adalah bentuk seperti laporan keuangan ya. Bentuk laporan keuangan dari Januari sampai Desember. Nah, kita akan menggrouping nanti di penjualan. Nah, ini mungkin ada cowoknya juga di sini. Saya bisa buka di sini. Unhide. Nah, di sini ada cowoknya, di sini ada cowok description. Nah, jadi bagaimana kita menggrouping ini dengan cepat dengan data yang kita dapat kurang lebih seperti tadi ini. Nah, ini pertama kita harus keluarkan dulu. Setiap cowok ini kita minggirkan ke sebelah kiri. Bagaimana caranya? Kalau di sini ada 3 kolom yang kita akan geser ke sebelah kiri, kita harus sediakan insert di sini, insert kolom 3 juga untuk posisinya setelah ini pindah ke sebelah sini. Nah, langkah pertama adalah biasakan kalau kita mengolah data selalu diberi nomor ya. Sebelah kirinya ini. 1, kita urutkan ke bawah. Nah, di sini ada sampai di 5.620. Cara cepatnya dari sini kita tekan dari kursor ini ya. Kontrol panah bawah dia akan ke row 65.000. Nah, kita pindahin ke sini ke E, kontrol atas. Nah, dia akan ke posisi kolom E yang terakhir di 5.620. Nah, jika kita ingin mengcopy, kita berikan tanda di sini 1 atau apa terserah, yang penting ada karakter di sini. Kita tinggal copy dari atas ini nomornya ke bawah. Nah, setelah sudah di copy, ini kan masih ada rumus. Rumusnya kita hilangkan. Shift Ctrl panah bawah, Ctrl C, klik kanan, paste spesial value. Tujuannya pada saat kita short ini nomor, data ini semua, kita bisa kembali ke awal. Nah, nanti saya berikan contohnya. Nah, sekarang kita ingin memindahkan penjualan-penjualan ini ke sebelah sini. Di sini kan ada banyak nih ya datanya, 5.000 row. Nah, kalau kita lakukan satu-satu tentu akan lama ya. Nah, ini dipindahin satu copy ke sini akan lama sekali. Jadi akan lebih baik kita gunakan trik. Triknya setelah kita beli nomor seperti ini, kita akan blok dari kolom A sampai dengan kolom J. Oh ya teman-teman, perhatikan ya pada saat kita ngolah data seperti ini. Nah, total ini harus tidak boleh berubah. Jadi pada saat kita selesai mengolah data, nilai total ini harus tetap sama. Ini adalah total semua data dari atas sampai bawah. 230 juta sekian. Nah, oke, kita kembali ke tadi berikutnya. Nah, dari sini kita akan short. Berarti kita blok dari A sampai dengan J ya. Cara cepatnya kita blok dari sini, kursor ke kanan, Shift, Ctrl, panah bawah. Nah, setelah itu kita akan short. Ini kan semua isinya kalau kita lihat ya, di sini adalah tanggal-tanggal. Bagaimana kita men-short karakter? Berarti kita kalau short kolom E, otomatis yang ada tulisannya dia akan terkumpul. Nah, jadi kita short ini, pilih short, kolom E. Oke. Nah,
mereka jadi terkumpul nih datanya. Jadi coak-coaknya itu terkumpul. Nah, setelah terkumpul, kita copy, kita pindahkan ke kolom B semuanya. 3 kolom ini, 1, 2, 3 kita pindahkan kolom B. Ctrl V. Nah, setelah selesai, nah ini gunanya penomoran di sebelah kiri ini. Jadi penomoran sebelah kiri ini kita blok lagi, Shift Ctrl bawah, short blok terus sampai dengan tadi data itu ada di terakhirnya ada di J ya. J. Kita short lagi di kolom A yang kita kasih nomor tadi. Nah, ini tujuannya tadi diberikan nomor. Nah, jadi bisa kembali ke format awal. Tujuannya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau lihat hasilnya seperti ini kan data pivot ya, teman-teman. Data pivot itu dia harus ada isinya di masing-masing ini. Jadi penjualannya harus ada di sampingnya. Posisinya harus ada di sini. Baru dia datanya bisa di pivot. Nah, bagaimana sekarang cara mengisi kolom-kolom yang kosong ini supaya cepat? Gimana cara ngisinya? Ini kan ada 5.000. Ini cowoknya juga ada banyak. Bagaimana cara cepatnya? Ini triknya seperti ini, gampang sekali. Jadi kita tinggal blok juga sama dari nomor 1 ini, kolom A sampai dengan kolom J. Setelah itu kita tekan Shift Ctrl panah bawah, ke blok semua. Setelah itu kembali kita short. Short di kolom B biar dia ngumpul. B. Nah, setelah dia ngumpul seperti ini, kita ke kursor paling bawah dari sini ya, Ctrl panah bawah, row paling bawah di kolom B. Setelah itu kita berikan di nomor 2 ini sama dengan yang atasnya ini. Sama di sebelah kanan juga sama dengan yang atas. Sama dengan yang atas. Nah, setelah itu kita copy ini ke bawah semua dari nomor 2 ini ya. Di sini kita kasih rem dulu biar pada saat kita copy berhenti di angka 1 ini. Jadi ini kan rumusnya yang tadi sama dengan yang atas. Kita blok, Ctrl C, copy ke bawah, Shift, Ctrl panah bawah, Ctrl V. Nah, ini kalau teman-teman bingung saya kasih warna. Tujuannya, pada saat kita short nanti ke formasi awal, dia akan otomatis mengisi kolom yang kosong itu. Nah, ini saya kasih tanda tujuannya biar nanti kelihatan ya. Sekarang kita balik ke awal lagi. Ctrl panah atas. Ini posisi paling atas ya. Terus kita blok lagi dari atas ke bawah. Blok sampai dengan kolom J ya. Kita short kembali di A. Nah, langsung terisi kan. Bisa dilihat semua. Langsung terisi semuanya. Nah, itu adalah trik cara cepatnya. Setelah itu, ini kan masih merumus nih. Jadi, kita harus hilangkan dulu rumusnya. Ctrl C, klik kanan, paste special value. Nah, setelah itu berikutnya. Kolom-kolom kosong ini nih, setiap penjualan ini ada kolom kosongnya. Nah, ada kolom kosongnya. Jadi, kalau di sini, teman-teman harus belajar melihat datanya dengan baik ya. Jika kita melihat seperti ini, kolom kosongnya kita mau buang secara cepat bagaimana? Kalau kita delete kan satu-satu seperti ini. Satu-satu ini tentu akan makan waktu juga nih ya. Nah, bagaimana biar cepatnya gitu. Kalau melihat data seperti ini, kita perhatikan kolom kosong ini semua. Kita short aja kolom kosongnya biar dia ngumpul kolom kosongnya. Oke, kita short lagi ya. Kita blok semua. Jadi kita bisa short dari E, bisa dari F, bisa dari G, terserah yang kosong ini. Yang penting intinya. Blok sampai paling bawah. Setelah itu kita pilih data short di kolom E ya. Oke, nah kolom E. Nah ini yang kosong semua. Nah yang kosong ini udah nggak kepake, jadi kita bisa hapus. Oh iya, cara shortcutnya kalau mau cepat ya teman-teman, kita blok, Ctrl Shift panah bawah. Setelah itu Ctrl minus. Nah pilih row. Jadi itu shortcut key-nya di keyboard ya. Nah, nilainya tetap sama kan? 232, 904, 284. Nah, setelah data ini sudah rapi, kita short kembali di kolom A. Nah, ini datanya sudah jadi.
Jadi kita tinggal tambah headernya di sini. Tambah headernya kita berikan misalnya di sini ya. Headernya ini namanya group. Yang ini namanya chart of account, COA. Di sini adalah COA description. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya. Kita mau seperti ini ya, teman-teman. Nah, dari data yang sudah kita olah ini data sudah rapi. Untuk pivot table udah enak sekali dilakukan jika seperti ini datanya. Nah, sorry ini. Ini dia ada bergerak sedikit, kita perhatikan atasnya. Rumusnya ada nggak nyampe. Kurang satu ya, jadi dibenerin dulu. Nah, kita pastikan pada saat sebelum masuk pivot table, nilai awal ini selalu sama dengan sebelum waktu kita mengolah data ini. Nah, ini datanya udah oke. Berikutnya, jadi kita lakukan pivot table. Dari data yang begini dulu ya. Kita blok pivot table, selalu kita blok dari kolom yang pertama ya, B7. Dan salah satu syarat pivot table di sini headernya harus ada isi ya. Nggak boleh kosong. Kalau kosong dia nggak mau. Kita blok sampai J5537. Insert pivot table. Nah, setelah itu kita lihat dulu kita maunya seperti apa nanti hasilnya. Seperti ini ya. Berarti di paling kiri ini ada penjualan. Ini adalah grupnya. Nah, berarti kita harus mana tadi data kita? Nah, grupnya kita taruh paling kiri. Di sini. Nah, setelah itu kita kasih COA description di bawahnya. Setelah itu setelah itu COA description. Nah, dia udah seperti ini ya. Nah, setelah itu debit kreditnya kita taruh di value. Nah, cuma kalau seperti ini kan lihatnya belum enak nih. Dia akan otomatis pivot table itu akan mengotomatis setiap kali kita tarik table seperti ini dia menjumlah. Seperti dia akan menjumlah COA ini. Nah, kalau kita nggak mau, kita mudah aja kita bisa hilangkan. Klik kanan di sini, taruh kursor kita di tempatnya. Setelah itu kita pilih subtotalnya kita hilangkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini udah terbagi nih, teman-teman. Tapi kalau mau berbaiki formatnya kita bisa di sini ya. Currency. Cari currency-nya, dihilangin komanya. Nah, oke jadi seperti ini. Nah, nilainya sama ya, 232902. Nah, sekarang dari data yang ada ini, data kita ini belum terbagi bulannya. Hasilnya kita mau terbagi bulan seperti ini. Bagaimana caranya? Mudah sekali, kita tinggal taruh di sini ya, satu kolom tambahan seperti tadi. Di sini, COA dan lain-lain. Di sini kita tulis judulnya bulan. Kita berikan rumus sama dengan man. Kurung buka ke arah postingnya itu loh. Aduh, sangat. Kurung buka, sorot langsung. Oke, nah setelah itu kita copy ke bawah. Seperti biasa di bawah harus dikasih rem. Saat kita copy dia nggak lewat jadinya. Oke. Nah, bulannya sudah terbagi. Nah, berikutnya kita masuk ke hasil pivotnya. Jadi kayak bulannya kan belum muncul di sini. Kita tinggal klik aja di sini. Refresh, kita pilih refresh. Nah, di sini bulannya akan muncul. Bulannya kita drag, pindahkan ke kolom label. Nah, dia akan terbagi seperti ini. Langsung terbagi. Jadi langsung kelihatan bulan Januari berapa totalnya, Februari berapa, hingga finalnya di bawah ini nilainya harus tetap sama nih ya. 232902 ya, teman-teman. Nah, tetap harus sama. Nah, sekarang tapi kalau kita lihat seperti ini penjualannya posisinya di bawah nih. Bagaimana kita bisa naikkan penjualan itu di atas posisinya? Gak susah juga, saya udah siapkan di sini. Saya punya tabel COA yang tadi itu. Jadi tabel COA ini saya udah kasih urutan. Penjualan tuh nomor 1, HPP nomor 2, gaji nomor 3 dan seterusnya. Nah, dari sini kita olah lagi datanya, kita tambahkan lagi di sini. Insert satu kolom lagi, masukkan urutan. Nah,
urutannya ini kita tinggal VLOOKUP aja. VLOOKUP nomor COA ke dalam tabel COA ini ya. 1, 2, 3. Sorot sampai paling bawah, enter. Jangan lupa pencet F4. Ingat ya, ini kolom pertama, kedua, ketiga. Berarti jawabannya di sini 3. Nah, kalau di bawah pasti 0. Enter. Oke, kita copy lagi ke bawah. Nah, urutannya sudah ada. Nah, setelah itu kita kembali masuk ke data pivotnya di sini. Nah, bagaimana munculkannya lagi? Sama, kita klik kanan di sini, refresh. Nah, otomatis urutannya akan muncul di sini. Urutannya kita akan taruh di susunan pertama. Jadilah seperti ini, langsung. Jadi, kalau kita nggak mau lihat ada urutannya, kita tinggal hide aja ya, Ctrl 0. Nah, ini seperti ini, jadi sudah sama persis ya, seperti tadi laporannya. Bentuknya, jadi dia langsung menggrouping otomatis dari total penjualannya berapa, total biaya penjualannya, total biaya operasional, dan ini jangan lupa dicek lagi hasil akhirnya tetap harus sama. 232902 sama dengan data awalnya di sini. Nah, 232902. Gimana? Susah tidak teman-teman? Mudah kan? Jadi lebih baik ngambil data sekaligus untuk mensummary-kan ketimbang satu bulan malah lebih lama kalau menurut saya. Triknya seperti ini, nggak sulit. Tinggal kalau misalnya belum mengerti bisa diulang lagi di video saya kali ini supaya teman-teman bisa lancar mengolah data yang banyak ini. Oke, sekian video dari saya. Saya harap video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.